Sebelumnya mari kita lihat glowing kita sama-sama. Buka di halaman agak tengah lewat sedikit. Yang sebelah kanannya ada mujizat bagi semua. Sebelah kirinya ini saudara, ada Glow Care. Ini adalah program baru di gereja kita. Dan saudara yang memerlukan pelayanan lebih lanjut dikunjungi oleh hamba-hamba Tuhan seperti konseling, kunjungan orang sakit, mendoakan orang sakit di rumah atau di rumah sakit, penginjilan pribadi, pelepasan, ada kuasa gelap, rumah saudara angker, sempat ada jimat, penghancuran jimat-jimat dan sebagainya, kelahiran anak, ibadah ulang tahun pernikahan, ada rumah, kantor, tempat usaha yang mau didoakan, persekutuan doa kantor atau di rumah, saudara bisa hubungi nomor yang ada di sini dan juga saudara bisa email. Dan mulai minggu depan sudah ada kotaknya di depan, saudara bisa isi formulir dan saudara bisa menerima pelayanan-pelayanan yang saudara butuhkan. Karena gereja mau melayani saudara lebih lagi agar kita sama-sama bertumbuh dan berbuah bagi kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Hari ini saya mau bicara soal hadirat Tuhan yang berkuasa. Kita tahu bahwa hadirat Tuhan itu begitu berkuasa, sanggup memulihkan, sanggup menolong, sanggup menyempurnakan. Tetapi juga kadang-kadang kita tidak melihat atau kita tidak sadar bahwa hadirat Tuhan juga sanggup melawan. Hadirat Tuhan juga sanggup menghajar. Hadirat Tuhan juga sanggup memukul. Kadang-kadang kita pikir cuma Tuhan melawan musuh-musuh saya. Tuhan melawan orang-orang yang ngejelek-jelekin saya. Orang-orang yang nyakitin hati saya. Terkadang orang-orang yang kita anggap musuh dalam kehidupan kita adalah orang-orang yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita untuk membangun karakter kita dan mengkikis kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kadang-kadang orang-orang yang kita sumpahi adalah orang-orang yang berasal dari Tuhan. Kita bilang mamaku nih cerewet sekali nih. Kerjaannya cuma marah, kerjaan cuma nyerang dan sebagainya. Tapi kita gak sadar bahwa sebenarnya yang dia perkatakan adalah firman yang menegur kita, mendidik kita agar kita tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Nah makanya hari ini kita mau belajar sama-sama siapa musuh-musuh Tuhan. Tuhan itu melawan siapa? Coba kita lihat 1 Samuel pasalnya yang kelima. 1 Samuel pasalnya yang kelima ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. 1 Samuel pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah. Di hadapan Dagon tabut Tuhan, tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Ayat yang ke-6. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Ayat yang ke-8. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepada semua raja kota orang Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu berkata kepada mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar di kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa sehingga timbul borok-borok pada mereka.
Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sesampai tabut Allah di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian. Mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu. Biarlah itu kembali ke tempatnya. Supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. The presence of God is so precious and so delicate. Hadirat Tuhan begitu berharga. Hadirat Tuhan begitu penuh dengan kuasa, begitu penuh dengan kasih. Tetapi hadirat Tuhan juga begitu ganas. Hadirat Tuhan dapat melawan orang-orang yang menentangnya. Hadirat Tuhan melawan orang yang melawannya. Tetapi terkadang orang Kristen berpikir, oh saya tidak melawan Tuhan kok. Saya ke gereja kok. Melawan Tuhan itu bukan selalu berarti saudara orang yang jahat. Di dunia hanya ada dua, hamba yang baik dan hamba yang jahat. Hamba yang jahat itu tidak selamanya orang yang berkelakuan jahat. Orang yang melawan Tuhan itu tidak selamanya orang yang berkelakuan akhlaknya jahat. Banyak orang yang berakhlak baik, yang moralnya baik tapi melawan Tuhan. Coba saya buktikan. Misalnya Pak Eli dan Pak Yans, coba boleh maju ke depan. Misalnya Pak Yans ini adalah hamba yang baik. Saya dapat. Lah belum disebut Pak Eli sudah tersenyum. Biasanya pelaku kalau rasa seperti itu. Nah misalnya Pak Eli adalah hamba yang jahat. Hamba yang jahat ini tidak usah berkelakuan jahat. Dia cukup tidak taat, dia cukup tidak tunduk. Kalau saya ngomong apa Pak Eli jangan dengerin ya. Karena untuk membuktikan Pak Eli hamba yang jahat misalnya. Pak Yans kalau saya ngomong Bapak dengerin karena Bapak membuktikan hamba yang baik. Misalnya saya bilang, Pak tolong salib itu dipindahkan ke atas kotak itu. Coba lakukan. Pak Eli dan Pak Yon coba pindahkan itu. Hamba yang baik mendengar dan melakukan. Saya mau tanya, Pak Eli ini hamba yang jahat, tadi jahat gak kepada saya? Berbuat jahat gak? Oh enggak. Berbuat jahat gak sama saudara? Tapi kenapa disebut hamba yang jahat? Karena ketika dia tidak mendengarkan melaksanakan perintah yang diberikan, dia melawan. Anak saudara kapan ngelawan? Gak usah dia di depan saudara ngelawan, gak usah. Saudara bilang nak mandi, dia bilang nanti ma. Nak ayo mandi, iya ma, tapi tetap main. Nak ayo mandi, iya. Kamu iya aja tapi gak dilakuin, kamu ngelawan, mama buang handphone kamu. Melawan itu cukup tidak melakukan. Thank you Pak Eli, Pak Yans boleh kembali duduk. Banyak saudara ke gereja betul, banyak saudara mendengar firman betul. Kapan saudara menjadi hamba yang jahat? Bukan ketika saudara melakukan kejahatan, bahkan bukan ketika saudara melakukan dosa. Ketika saudara tidak melakukan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada saudara, ketika engkau tidak melakukan firman yang sudah diberikan pada saudara, maka engkau menjadi hamba yang jahat. Berarti engkau melawan Tuhan, Tuhan suruh ampuni, engkau bilang nanti Tuhan, berat tahu enggak? Tuhan bilang beritakan Injil, Tuhan bilang jadikan semua bangsa muridku. Nanti Tuhan masih sibuk ada proyek. Tuhan bilang beri perpuluhan, beri persembahan, beri yang terbaik. Tuhan gak lihat keadaan keuangan saya, nanti dong Tuhan. Ketika saudara beralasan, ketika saudara tidak melakukan apa yang Tuhan mau saudara lakukan, saudara sedang melawan Tuhan. Alkitab cuma ada dua berkata, kalau engkau tidak mengumpulkan bersama aku, engkau mencerai-beraikan. Apa artinya? Kalau saudara sedang enggak melayani, saudara sedang tidak fokus, saudara sedang tidak membangun kerajaan Allah, saudara jadi batu sandungan bagi kerajaan Allah. Dan jangan saudara pikir, oh yang jadi batu sandungan untuk kerajaan Allah itu orang-orang di luar sana yang menyerang gereja, membakar gereja. Enggak. Petrus pernah jadi batu sandungan. Yesus lagi berkata, oh nanti mereka akan, aku akan menderita dan sebagainya. Petrus bilang, guru dijauhkanlah hal itu daripadamu.
Yesus bilang apa ke Petrus? Enyahlah iblis. Engkau batu sandungan bagiku karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tapi bukan apa yang dipikirkan Allah. Ketika saudara menjadi orang-orang yang duniawi, pikiran saudara hal-hal duniawi, terletak di keuntungan-keuntungan duniawi, saudara jadi batu sandungan buat pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan, gimana saya? Gimana keluarga saya? Gimana usaha saya? Ketika saudara lebih mikirin apa yang ada di dunia daripada kerajaan Allah dan segala kebenarannya, saudara sedang jadi batu sandungan. Itu yang firman Tuhan katakan. Makanya coba kita lihat sama-sama ayat yang kedua. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu dan apa? Dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkan di sisi Dagon. Banyak dari kita mengambil Allah dan kita letakkan di sebelah dewa kita, Allah kita, berhala kita. Mungkin saudara bilang, oh saya bukan orang aneh, saya orang Kristen, saya besar di gereja, saya gak punya Allah lain, saya gak punya Tuhan lain. Siapa Allahmu terlihat dari siapa yang engkau utamakan. Kalau engkau lebih mengutamakan pekerjaanmu dan uang, saudara rela meninggalkan ibadah, bahkan rela meninggalkan imanmu untuk jabatanmu. Artinya Allahmu bukannya Tuhan Yesus Kristus, tapi Allahmu adalah Mamon. Banyak dari kita apa? Sama seperti bangsa Filistin. Kenapa mereka ambil tabut Allah? Kenapa mereka taruh di kuil Dagon? Karena Dagon itu adalah dewa setengah manusia setengah ikan yang mendatangkan hujan dan yang mensukseskan panen. Nah mereka pikir gini, oh kita tambahin aja Allahnya orang Israel. Kita koleksi, Allahnya ada banyak. Jadi Allah-Allah ini dapat membantu kita. Jadi ada keuntungan kalau kita taruh tabut Allah bersama-sama dengan Dagon. Saya mau bilang sama saudara, Tuhan itu bukan vitamin dan tambahan dalam kehidupan saudara. Kita pikir, oh gak apa-apa saya ke gereja bagus supaya usaha saya bisa lebih maju. Gak apa-apa saya berdoa bagus, saya melayani bagus supaya Tuhan bisa bantu saya dapat promosi dalam pekerjaan saya. Supaya saya diberkati, supaya saya untung. Kalau saudara mengandalkan Tuhan hanya untuk membantu kehidupan saudara, hanya untuk menguntungkan saudara, saudara akan kecewa. Karena Tuhan tidak mau disamakan dengan Allah-Allah dan dewa-dewamu yang lain. Makanya Yesus bilang apa? Akulah roti kehidupan. Apa artinya? He is the main course. Dia yang terutama. Kalau Yesus waktu itu berada di Indonesia, dia bilang apa? Aku adalah nasi kehidupan. Karena orang Indonesia mau makan burger, mau makan pizza, mau makan ayam KFC, apapun yang mau makan, kalau tidak makan nasi belum. Dia mau makan pizza 2 loyang, tapi kalau belum makan nasi, wah belum nendang. Saudara boleh sok keren kalau ada yang kawin, saudara makan steak, saudara makan chicken cordon bleu, makan lobster ravioli. Tetapi pada akhirnya pas jalan pulang, mah nasi goreng yuk. Berhenti-berhentinya di jalan Sabang lagi nasi goreng kambing. Kenapa? Karena orang Indonesia itu belum makan nasi, belum nendang, belum kenyang. Belum berasa makan. Saya selama bertahun-tahun saya sudah lihat begitu banyak orang Indonesia unik. Dari makan nasi pakai mie goreng, sampai makan nasi pakai mie kuah, sampai makan nasi goreng pun pakai nasi putih. Nasi goreng pakai nasi putih, benar saya saksikan. Saudara kalau lihat nasi goreng Makassar tuh yang apa pakai tomat yang warnanya merah muda. Biasanya orang Indonesia, wah kurang nendang nih, nasi goreng aja pakai nasi. Nasi putih makannya. Dan saya mau tanya sama saudara, itu bukan karena otomatis saudara bangun, saudara lahir di tanah Indonesia, tiba-tiba saudara oe nasi. Kenapa saudara jadi nggak bisa lepas makan nasi? Karena dibiasakan.
Dari kecil makan nasi. Dari SD makan nasi, SMP makan nasi, SMA makan nasi. Dari saudara makan nasinya, nasi kerak telur sampai nasinya dibuat sushi. Ujung-ujungnya tetap nasi. Karena apa? Dibiasakan. Begitu juga tidak ada orang yang langsung tiba-tiba saya dekat sama Tuhan. Enggak. Mengandalkan Tuhan, mengharapkan Tuhan, beriman sama Tuhan. Harus dibiasakan, ada perjalanannya. Awal-awal sulit, awal-awal terlihat, lah kalau saya mengandalkan Tuhan, saya kehilangan dengan keuntungan-keuntungan dunia. Tapi saya fight, saya paksakan, saya biasakan. Lama-lama saudara tidak dapat melangkah kalau tanpa saudara mengandalkan Tuhan dan mengutamakan Tuhan di depan langkah saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya kenapa banyak saudara pacaran putus. Karena sebelum pacaran, saudara pacaran pakai mata, enggak pakai doa. Saudara berdoa, Tuhan bahwa yang terbaik di depan hadapan saya. Belum yang terbaik lewat, yang bening sedikit lewat di depan saudara langsung shalom. Makanya anak-anak muda sekarang bisa apa? Masuk gereja cuma untuk cari jodoh. Anak-anak zaman sekarang kalau jomblo paling senang kalau di ibadah youth pendetanya bilang apa? Siapa yang masih jomblo angkat tangan. Langsung matanya jadi kayak radar. Wah dia masih jomblo. Dia masih jomblo. 3 masih jomblo. Wih. Langsung diseser. Yang paling cantik dulu gak kena yang kedua. Yang kedua baru yang ketiga. Yang ketiga kalau gak ini yang keempat. Saya mau bilang sama saudara, awali semua dengan doa. Tanya dulu, Tuhan ini dari Tuhan gak? Kalau bukan dari Tuhan saya gak mau. Tuhan ini dari Tuhan gak? Kalau gak dari Tuhan saya gak akan lakukan. Kalau bukan dari Tuhan saya gak akan putuskan. Kesempatan ini kalau gak dari Tuhan sebagus apa, semanis apapun saya gak akan jalani. Karena saya tahu kalau bukan dari Tuhan pasti tidak akan berbuah apa-apa buat kehidupan saya. Kelihatannya awal-awalnya manis, tapi ujung-ujungnya pahit. Makanya sekarang orang begitu sakit hati, mesen makanan aja udah kelihatan betapa sakit hatinya. Es teh manis mbak, gak usah manis, yang penting setia. Karena sakit di hatinya begitu dalam. Mbak nasi goreng telur dadarnya dipisah ya. Baik dipisah, jangan jauh-jauh mbak nanti kangen. Tuhan gak mau disamakan oleh apapun dalam kehidupan kita. Dia harus yang terutama dan satu-satunya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Coba lihat ayat yang ketiga. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Allah kita Allah yang cemburu. Sama-sama bilang sama saya, Allah kita Allah yang cemburu. Mungkin saudara bilang, lah kok Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia bisa cemburu sih? Cemburu bukan hal yang salah. Misalnya saudara punya suami saudara bilang sama saudara, Ma, Senin depan kamu sibuk gak? Enggak Pak. Kenapa? Oh kamu sempetin datang ya. Aku mau ada pemberkatan nikah sama istri aku yang baru. Kalau ibu gak cemburu berarti udah ada yang salah di pikiran ibu. Gak mungkin ketika suami saudara bilang gitu saudara responnya malah, wah puji Tuhan Pak. Papa masih laku ya. Gak mungkin. Kenapa saudara cemburu? Karena sudah ada komitmen, sudah ada ikatan. Lah kan Pak aku milikmu, engkau milikku. Kan kita udah ada ikatan, kita udah janji di hadapan Tuhan. Begitu juga kehidupan kita. Kan Tuhan yang ciptakan kita. Kan kita dijadikan untuk kehendak Tuhan. Kan kita dipanggil untuk kemuliaannya. Lah kok kita malah menyembah Allah-Allah lain. Kok kita menyembah Allah-Allah selain Kristus Yesus. Mau gimana Tuhan gak cemburu? Allah cemburu. Tetapi kecemburuan Allah justru tanda kebenaran.
kecemburuan Allah justru secara moral dibenarkan. Kalau saudara nggak cemburu suami saudara nikah lagi, secara moral saudara salah, saudara keliru. Begitu juga Allah. Kalau dia nggak cemburu kita diambil sama Allah-Allah lain. Kalau dia nggak cemburu kita menyembah Allah-Allah lain. Sebenarnya Tuhan tidak baik. Karena kebaikannya adalah tanda atau wujud dari keadilannya. Dia adil dan setia, karena itu kita semua miliknya. Amin. Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Ini yang lucu nih. Tabut Allah ditaruh di sebelah Dagon, jatuh. Tuhannya kalah, Tuhannya jatuh. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil yang jatuh, mereka pasang lagi kembali. Tuhan yang perlu bantuan dan pembelaan manusia, bukanlah Tuhan. Tuhan yang perlu bantuan manusia dan pembelaan manusia, bukanlah Tuhan. Jangan saudara anggap saya pelayanan, saya bantu Tuhan. Tuhan gak perlu bantuan saudara. Dia Allah Maha Kuasa, Maha Besar. Tanpa saudara pun dia bisa melaksanakan segala sesuatu, kewajiban dan tanggung jawabnya bagi alam semesta ini. Jangan ada saudara yang berbangga dan berkata, oh saya bantu Tuhan nih, saya melayani. Saudara melayani bukan membantu Tuhan, tapi dengan saudara melayani, saudara dipersiapkan, didewasakan untuk menerima segala rencana, berkat dan rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupanmu. Justru engkau melayani bukan ngebantu Tuhan, engkau sedang membantu dirimu sendiri. Lewat engkau melayani karaktermu dibentuk, kebiasaan-kebiasaan burukmu dikikis. Engkau jadi rendah hati. Karena Tuhan cuma bisa mengangkat orang yang rendah hati. Orang yang mengangkat dirinya sendiri tidak perlu tangan Tuhan untuk mengangkatnya. Tapi orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Merekalah yang Tuhan angkat dengan tangan yang tidak pernah gagal. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya saya mau bilang sama saudara, Tuhan itu tidak perlu dibela. Tuhan pembela kita. Amin. Makanya saudara perhatikan. Untuk lihat contohnya gak usah jauh-jauh, lihat di Indonesia. Berapa gereja dibakar, berapa Alkitab diinjak-injak, berapa banyak pendeta sudah dibunuh. Tapi lihat, ada gak pembalasan sedikit pun dari gereja? Tidak. Karena kita diajar untuk apa? Untuk mengasihi. Orang yang membela dirinya sendiri tidak perlu dibela Tuhan. Ketika engkau mulai membela dirimu sendiri, Tuhan tidak akan membela engkau. Karena Tuhan lihat, ya udah kalau kamu udah bela dirimu, aku tidak perlu membela engkau. Tapi orang-orang yang menyerahkan dirinya di hadapan Tuhan, Tuhan akan bela. Amin. Makanya saudara jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Orang boleh jahatin saudara, orang boleh maki-maki saudara, orang boleh fitnah saudara. Ingat, Tuhan pembela kita. Jangan balas kejahatan dengan yang jahat. Jangan saudara gampang emosi. Lu kalau jahat sama gue, lu belum kenal siapa gue. Tapi bertobat. Kalau ada yang jahatin saudara, balas. Lu belum kenal siapa gue, lu jahatin gue ampuni lu. Lu berani macam-macam sama gue doain berkat atas hidup lu. Orang juga sampai kaget lah. Ya bagus dong didoain berkat. Lah emang itu kita diajar yang kayak gitu gimana? Makanya apa? Kita bisa lihat gereja jadi terang. Gak pernah gereja buat demo, wah gereja dibakar. Wah Alkitab disobek, pendeta dibunuh. Karena kita tahu kemenangan kita bukan di bumi, kemenangan kita di surga. Ketika Kristus Yesus menyambut kita pulang dalam kekekalannya. Haleluya. Kita tahu di bumi mah bukan tempat kita. Tempat kita nanti di surga. Nanti semua dibalaskan menurut pekerjaannya. Makanya saya mau bilang sama saudara, cara mematikan api itu bukan dengan menyiram bensin, tapi menyiram air. Sampai hari ini saya belum pernah lihat ada lilin yang bisa dinyalakan di dalam air. Gak pernah lilin dinyalakan dalam air. Kenapa? Karena air selalu mematikan api.
Makanya kalau misalnya di rumah saudara, suami saudara suka ribut, suka emosi, jangan saudara siram bensin. Suami saudara pulang, kamu males banget sih, beresin rumah aja enggak, jangan disiram bensin lagi. Kamu pikir aku males, kamu yang males. Habis makan cuma makan, minum, gojekin sendiri. Lah jangan disiram bensin, siram air. Suami saudara marah-marah, kamu males banget di rumah. Iya Pak, maaf ya, aku lagi capek, nanti aku beresin semua. Aku cuma mau jadi yang terbaik untuk kamu. Iya. Tapi kamu tuh emang, ini gelas-gelas siapa lagi? Ini gelas kamu Pak, aku cuciin ya habis ini ya. Iya sih. Tapi emang kamu, ya gak gitu dong. Apa Pak, kan aku udah minta maaf. Kamu kan segala-galanya buat aku. Ya gimana? Ya udah nanti saya lanjutin lagi. Nggak ada bahan. Makanya saudara kalau misalnya ada api di sekitar saudara, jangan siram bensin, siram air. Amin. Siram air, dia kagak ada bahan pasti. Orang-orang siapapun di kantor saudara, siapapun, kalau misalnya mereka mulai nyerocos ke saudara, ingat siram air. Jangan beneran, dalam nama Yesus aku siram air. Ya. Kemarin diajarkan di khotbah kalau ada api saya siram air dalam nama Yesus, padam. Bukannya padam kalau disiram air beneran. Minta Tuhan beri kita kepekaan, hikmat dan kesabaran. Amin. Dari situ terlihat ada perbedaan antara anak-anak Tuhan sama yang bukan. Jangan sampai orang gak bisa bedain anak-anak Tuhan sama yang bukan anak Tuhan. Ini sama-sama kalau ada masalah stres kok. Ini sama-sama kalau ada masalah jatuh kok. Ini sama-sama kalau ada tantangan di depannya menghalalkan segala cara kok. Lah kita berbeda dong dengan orang dunia. Kita punya Tuhan yang hidup yang menjadi pengharapan kita yang tidak pernah gagal kok. Buat apa kita stres? Kita tahu pada akhirnya Tuhan akan menyediakan kemenangan bagi mereka yang mengasihinya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lihat ayat selanjutnya, ayat yang kelima. Ayat yang keempat, sorry. Ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon yang masih tinggal. Wow. Saya mau bilang sama saudara, di mana ada hadirat Tuhan, di situ tidak ada kuasa-kuasa lain yang sanggup meliputinya. Di mana ada kuasa Tuhan, di mana tempat, di mana diliputi oleh kehadiran Allah. Tidak ada kuasa kegelapan, kuasa kebencian, kuasa kepahitan. Tidak ada apapun yang dapat menembusnya. Karena segala roh yang ada dalam dunia ini di bawah roh Allah. Tunduk kepada roh Allah. Jadi saudara jangan takut kalau keluarga saya, aduh suami saya masih pegang jimat. Aduh orang-orang di sebelah rumah saya masih main dukun. Aduh tetangga saya bahkan dukun. Mestinya bukan saudara yang takut tetangga saudara dukun. Dukun yang takut, aduh sebelah rumah saya jemaat glow lagi. Bisa rugi saya. Bukan saudara yang takut. Karena di mana hadirat Allah ada, di situ kuasa-kuasa lain tidak bisa bergerak. Amin. Di situ kuasa-kuasa lain harus dikalahkan. Harus lenyap. Di mana hadirat Tuhan Allah ada, dosa, penyakit, kebencian, pelet, hipnotis, santet, semua harus tunduk dan keluar. Makanya kalau dalam rumah tangga saudara, saudara berdoa, Tuhan ubahkan istri saya, Tuhan ubahkan suami saya, Tuhan ubahkan anak-anak saya. Yang benar bukan saudara berdoa Tuhan ubahkan mereka, tapi Tuhan ubahkan saya untuk saya dapat menjadi bait-Mu dan roh Allah tinggal dalam saya. Dimanapun saya berjalan, hadirat Allah termanifestasi lewat saya. Jadi saudara ada di rumah aja, damai. Jadi saudara di rumah aja, suami saudara pulang emosi, siap-siap marah. Tapi dia merasakan damai sorga. Dia merasakan ketenangan, kesejahteraan. Harusnya bukan saudara doain mereka.
Murnikan diri saudara, kuduskan dirimu, sucikan dirimu agar engkau menjadi bait Allah di mana Roh Kudus tinggal. Apa itu tabut Allah zaman itu? Tabut perjanjian, tabut Allah. Tabut Allah, tabut perjanjian waktu itu bukan cuma simbol atau bukan cuma artefak barang peninggalan Yahudi dan sebagainya. Tapi tabut Allah, tabut perjanjian adalah manifestasi fisik dari kehadiran Allah untuk bangsa Israel. Makanya tabut perjanjian gak boleh dipegang sembarangan. Orang pegang mati saudara. Makanya ada satu ruangan yang disebut ruangan maha suci. Di mana tabut Allah ada di dalamnya. Gak perlu lampu, gak perlu sinar, gak perlu apapun. Karena tabut itu bersinar. Karena kemuliaan Allah ada di dalamnya. Sekali setahun imam akan datang memercikan darah. Kalau Tuhan mengampuni dosa Israel, Tuhan menerima pengorbanan mereka, aman. Tapi kalau enggak, imam yang memercikan darah itu akan mati di tempat saudara. Dia diikatkan oleh lonceng dan ada talinya. Jadi ketika imam-imam yang lain yang di luar mendengar lonceng berbunyi, dia tahu bahwa Allah tidak menerima pengorbanan bangsa Israel. Imam ini ditarik mayatnya. Mungkin saudara pikir, oh Tuhan zaman dulu kejam ya, gak kayak Tuhan zaman sekarang. Sama aja. Bukan berbeda, jangan saudara pikir Tuhan berbeda. Tuhan yang kita sembah sama. Perjanjian lama, perjanjian baru. Tidak berubah. God is still righteous. Tuhan tetap dalam kebenarannya. Tetapi sekarang kita beruntung Kristus Yesus mati di atas kayu salib. Agar kita semua tidak binasa tapi beroleh hukuman yang kekal. Hukuman-hukuman yang harusnya kita tanggung ditanggung Yesus di atas kayu salib. Kita menerima pengorbanan itu dengan apa? Dengan percaya. Orang yang percaya bukan cuma tahu, bukan cuma yakin. Tetapi orang yang percaya itu mengerti, mendengar dan melakukan. Amin. Saudara gak bisa bilang saudara orang percaya kalau saudara cuma mendengar firman. Kalau saudara bilang saudara orang percaya berarti saudara mendengar firman, mengerti firman dan melakukan firman. Baru saudara orang percaya. Ayat selanjutnya coba kita lihat ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya berkatalah mereka. Tabut Allah Israel tidak boleh tinggal dalam kita sebagai tangan yang keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Banyak dari kita sudah melihat kebaikan Allah. Banyak dari kita sudah melihat mujizat Tuhan. Sudah melihat bahwa Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa, Tuhan maha besar. Apalagi saudara gereja di Glow. Saudara kalau misalnya nonton church update, saudara nonton ministry update. Saudara akan lihat begitu banyak penyakit disembuhkan. Begitu banyak jiwa-jiwa dilepaskan dari setiap ikatan. Tetapi terkadang seperti orang Filistin. Mereka melihat Allah mereka kalah. Mereka melihat Allah orang Israel benar. Mereka gak lakukan apa-apa. Ketika penyakit borok menyerang mereka. Baru mereka sadar, we have to do something. Kadangkala kita harus disakiti dulu secara emosional. Kita harus sakit dulu secara fisik baru kita cari Tuhan. Kalau saya masih bisa mengandalkan diri saya gak mencari Tuhan, saya gak mengandalkan Tuhan. Tapi ketika tidak ada lagi yang saya bisa andalkan, ketika dokter sudah angkat tangan, ketika pengacara sudah bilang tidak ada harapan, ketika rekening saya di bank sudah gak ada isinya, baru saya datang ke Tuhan dan berkata, Tuhan tolong. Kadang-kadang kenapa Tuhan biarkan kita disakiti secara emosional? Kenapa Tuhan biarkan kita melewati pergumulan yang begitu berat? Supaya kita disadarkan untuk bertobat. Kita disadarkan, diingatkan saya masih ada panggilan, masih ada tujuan yang saya harus lakukan. Masih ada jalan yang saya harus jalani. Saya harus kembali ke kebenaran. Saya harus melayani Tuhan. Saya harus datang kepadanya. Karena Tuhan sendiri yang berkata, marilah yang lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Kadang-kala kita harus dibuat begitu capek dulu baru kita sadar. Orang-orang Filistin udah melihat, wah, orang Israel Allahnya emang dahsyat ya. Masa yang pertama dewa kita jatuh patungnya. Yang kedua hancur loh. Tapi sebelum penyakit itu menyerang mereka, mereka tidak sadar. Tuhan akan menghajar saudara hanya untuk mengingatkan saudara. Tuhan akan menghajar saudara hanya untuk mengingatkan ia mengasihi saudara. Tuhan menghajar saudara bukan karena dia benci sama saudara. Mau buat perhitungan dengan saudara.
Ia menghajar saudara karena ia begitu mengasihi saudara. Tuhan rela menghajar saudara hanya untuk mengembalikan saudara di jalannya yang benar. Sama seperti semua bapak yang baik di tempat ini. Kalau anak saudara main gunting, anak saudara main pisau. Dan setiap kali itu yang dia cari, itu yang dia bongkar-bongkar, itu yang dia pegang, dia lari-lari main itu. Saudara akan bilang, sekali lagi kamu main gunting, main pisau, papa pukul kamu ya. Bukan karena papa benci sama kamu. Karena papa sayang sama kamu, papa gak mau lihat lah kamu luka. Papa gak mau lihat kamu kenapa-napa. Berbahaya kalau kamu lari, kamu jatuh, kamu bisa luka. Karena itu apa? Papa pukul kamu karena papa sayang sama kamu. Jangan sampai Tuhan harus hajar kita dulu baru kita sadar. Biarlah kebaikan Tuhan buat kita sadar. Waduh, Tuhan udah baik sama hidup saya. Saya harus bertobat, saya harus berubah. Saya harus mulai melayani dia. Saya harus mulai mendekat kepada dia. Saya butuh Tuhan. Jangan karena baru kita sakit kayak orang Filistin sakit borok baru sadar. Waduh, we have to do something. Gak bisa terus-terus begini nih. Tapi rendahkan hati kita dan bilang, Tuhan, saya mau mendekat sama Tuhan. Saya mau mencari Tuhan, saya mau mengutamakan Tuhan. Ayat yang ke-8 kita lihat sama-sama. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gat. Ayat yang 9, tetapi setelah mereka memindahkannya maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar akan kota itu. Ia menghajar orang-orang dewasa, orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa sehingga timbul borok-borok pada mereka. Wah. Kapan hadirat Tuhan menjadi berbahaya buat kita? Kapan hadirat Tuhan bisa mendatangkan malapetaka dalam kehidupan saudara? Ketika hadirnya Tuhan tidak engkau hormati, dan engkau sembah, engkau tinggikan selayaknya ia. Mungkin saudara agak bingung ya, kok hadirat Tuhan bisa mendatangkan malapetaka. Katanya Tuhan baik. Saya beri contoh yang begitu masuk akal. Misalnya saya punya usaha. Ada beberapa. Saya mau tambah usaha saya. Saya mau minta tolong untuk dibantu perizinannya. Karena sebelumnya pejabat ini, sebutlah misalnya wali kota udah bantu perizinan saya di tempat-tempat yang lain. Saya telepon lah misalnya. Halo? Siang Pak, ini saya mau ada usaha yang kemarin. Minta tolong dibantu perizinannya untuk yang sekarang nih Pak. Boleh Bapak datang ke rumah supaya kita bisa silaturahmi, ngomong lagi, saya jelasin konsepnya, visinya. Saya undang lah misalnya wali kota ke rumah saya, Pak David misalnya. Misalnya Pak David wali kota Tamres. Oh ayo Pak, oh ya belum dibuka pintunya lupa. Pak David sangat menjiwai. Ya silakan Pak. Silakan Pak Wali Kota. Waduh terima kasih udah hadir. Terima kasih waktunya. Semoga Bapak bisa membantu usaha saya. Dan ya saya mau jelasin aja kepada Bapak konsepnya dan sebagainya ya. Silakan duduk Pak. Sebelumnya Pak mohon maaf ya Pak sebentar ya. Saya tinggal di ruang tamu setengah jam. Pas balik-balik saya lagi main PUBG. Pak bentar ya Pak ya, sebentar ya. Saya masih main. Tinggal 5 orang lagi Pak. Chicken dinner. Udah selesai saya bilang Pak bentar Pak. Ini aduh saya suka banget uya-kuya. Abis ini Pak ya, abis ini ya Pak. Sambil saya pesan Gojek. Saya pesan martabak manis, saya makan depannya. Pak bentar ya. Om nyom 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 nyom. Om nyom 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 nyom. Apa perasaannya? Tersinggung gak? Kecewa gak? Marah gak? Marah. Bangun, ya udah kalau gitu saya pulang aja. Saya pergi aja kalau saya gak dihormati. Saya tersinggung. Tunggu Pak sebelum pulang mau nanya. Jadi perizinan usaha saya disetujui gak? Setujui Pak.
Ini karena hatinya begitu lembut. Aslinya, yang benar Pak setujui. Ya enggak lah Pak. Boro-boro disetujui. Izin-izin yang lain mungkin juga dicabut. Ini orang kurang ajar kok. Thank you Pak David, silakan duduk. Ini orang kurang ajar kok. Masa saya datang ke rumahnya pejabat mau bantu dia? Bukannya dia layani saya. Bukannya dia hormati saya. Dia lakukan semau dia. Hidup semau dia. Makan di depan saya, kurang ajar di hadapan saya. Saya cabut aja perizinan semuanya. Kadangkala saudara minta Tuhan, Tuhan hadir dalam kehidupan saya. Tuhan hadir dalam kehidupan saudara, tapi saudara tidak menghormati dia. Saudara tidak melayani dia. Saudara cuma mau Tuhan dalam kehidupan saudara untuk apa? Tuhan bantuin dong. Tuhan tolongin dong. Tetapi tanggung jawab saudara, saudara gak perhatikan. Tuhan gak kau layani. Tuhan maaf ya lagi gak ada waktu. Tuhan maaf ya aku belum rela berkorban nih, sedikit aja dulu. Bagaimana Tuhan mau buka pintu di hadapan engkau. Kalau engkau gak tunduk dan rendah di hadapannya. Saudara mengerti ya sampai sekarang ya. Bukan Tuhan itu jahat. Kadang-kadang kitanya yang bodoh. Kadang-kadang kitanya yang kurang ajar. Tuhannya begitu baik. Tuhan aja mau datang ke hati kita. Roh Kudus aja mau datang diam dalam kita. Tidak ada Allah lain di muka bumi ini. Tidak ada konsep agama lain yang berkata Tuhan Allah yang mulia, yang agung, yang tidak terbatas tinggal dalam saya. Tapi kita hidup semau kita. Gak mau diatur Tuhan, gak mau dipimpin Tuhan. Makanya kehidupan Kristen itu bukan seperti majikan dan supir. Banyak yang menganggap kita tuh majikannya, Roh Kudus supirnya yang bawa mobil kita. Ke kiri ya, ke kanan ya, bahkan supir angkot. Kiri bang. Kita anggap oh Tuhan ikutin saya mau kemana. Isi bensin ya, kiri ya, kanan ya. Padahal kita harus sadar bahwa gambarannya bukan supir dan majikan, tetapi pilot dan penumpang. Saudara pernah naik pesawat enggak? Yang atur siapa? Saudara yang atur atau pilot yang atur? Selama terbang bertahun-tahun, saya nggak pernah lihat ada orang ketok pintu pilot. Maaf Pak Pilot jangan lewat sini dong. Pak Pilot kok malah lewat sini yang jauh? Lewat situ dong. Pak Pilot kok kita terbangnya di atas 30.000 kaki ya? Atas 40.000 dong Pak Pilot. He is the captain of our life. Bukan kita yang ngatur tapi dia yang ngatur. Ketika ada keadaan yang gak enak. Misalnya tengah-tengah ada masalah di mesin, ada masalah di bensin. Bukan terserah kita. Kita boleh bilang, Pak Pilot pokoknya saya gak mau tahu jam 7 malam saya udah sampai Surabaya. Tapi jam 5.30 pilotnya mungkin bilang, oh gak mungkin kita bisa ke Surabaya. Kita harus kembali lagi ke Bandara Soekarno-Hatta. Kita gak bisa bilang enak aja Pak Pilot. Dia yang atur, dia yang punya kendali. Kadang-kadang kita bilang Tuhan saya akan maju dengan bisnis ini. Tuhan bilang balik dulu, ampuni dulu keluargamu. Balik dulu, perbaiki dulu hubungan keluargamu. Tunggu sebelum itu kamu mulai dulu perpuluhan dengan rajin. Tunggu sebelum itu kamu pelayanan dulu. Tapi kita bilang enggak dong, ikutin jalan saya dong. Lah gimana jadinya? Saya mau bilang sama saudara. Selalu jalan Tuhan, rancangan Tuhan yang terindah. Amin. Alkitab berkata Tuhan adalah gembalaku. Gembala memimpin domba-dombanya. Ketika Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau Tuhan menjadi gembala kita, kita tidak akan kekurangan. Makanya Tuhan bilang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Seperti domba dan gembala. Cari dulu, ikuti dulu gembalanya, maka segala sesuatu ditambahkan kepadamu. Banyak dari kita gak mau punya gembala. Banyak dari kita gak mau jadi domba. Banyak dari orang Kristen bukannya domba tapi singa. Saudara pernah lihat gak singa taman safari? Kalau saudara pernah ke taman safari siapapun, termasuk pawangnya, ketika datang ke singanya, apa yang singanya buat? Tuhan bilang,
Ini saatnya engkau melayani. Wow. Kamu mulai ampuni orang yang fitnah kamu. Wow. Kita itu dipanggil jadi domba, bukan singa. Amin. Kita dipanggil untuk tunduk, untuk ikut. Tuhan mau buktikan domba bisa apa saudara? Domba gak bisa apa-apa. Domba cuma setia, cuma ikut, cuma tunduk. Tuhan gak menjadikan kita ular, Tuhan gak menjadikan kita elang. Gambarannya adalah seperti gembala dan domba-dombanya. Kita tunduk pada ajaran Tuhan, tunduk kepada tuntunan Tuhan. Karena kita tahu rancangan Allah selalu yang terbaik untuk kehidupan saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang terakhir coba lihat ayat yang 11. Keluarlah orang-orang Israel dari 1 Samuel 5 ayat yang ke-11. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu. Biarlah ia kembali ke tempatnya supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan berat. Bangsa Filistin kayak bilang gini, antarkan tabut Allah itu, biarlah kembali ke tempatnya. Pesan saya hari ini cuma satu, kembalikan Tuhan ke tempatnya yang layak dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara yang pernah menomorsatukan Tuhan, tapi karena satu dan lain hal saudara terbuai dengan hal-hal duniawi dan berkata, Tuhan sekarang kau nomor 2, 3 dan 4. Mulutmu berkata Tuhan nomor 1, tapi untuk pelayanan, untuk ibadah, untuk berkorban buat Tuhan, kita masih bilang Tuhan kebutuhan-kebutuhan lain dulu ya Tuhan. Nanti kalau semua kebutuhan sudah tercukupi, baru persenannya saya kasih ke Tuhan. Lah, di mana Tuhan diutamakan dalam itu? Makanya Maleakhi 1 ayat 6 bilang apa? Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, mana hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, mana takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam. Hai para imam yang menghina namaku. Tapi kamu berkata lagi, dengan cara bagaimana kami menghina namamu? Jangan sampai Tuhan bilang sama kita, katanya aku bapak, kok gak dihormati? Katanya aku tuan, kok engkau gak tunduk? Terus kita kaget pas Tuhan bilang, engkau menghina namaku. Bagaimana aku menghina namamu? Lah, kamu panggil aku bapak tapi kok gak dihormati? Kamu panggil aku Tuhan, kamu panggil aku Tuhan. Kok engkau gak tunduk, gak takut, gak gentar? Kalau gak melakukan firmanku, gak melakukan perintah-perintahku. Jangan sampai selama ini kita cuma dari mulut kita berkata engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa kami yang ada di sorga. Tapi kita tidak pernah memberi dia penghormatan yang layak untuk seorang Bapa. Jangan sampai saudara lebih menghormati Bapa saudara di bumi daripada Bapa di sorga. Nih, saya mau tanya sama saudara. Sopan gak kalau engkau melawan bapamu di bumi? Misalnya nih, bapamu, papamu paling benci, paling gak suka rokok. Sopan gak engkau datang ke ruang tamunya merokok depannya? Jadi gini Pak, sopan gak? Tapi kenapa engkau lakukan di hadapan Tuhan? Kenapa engkau lakukan di hadapan Bapamu di sorga? Hal-hal yang dia gak suka, hal-hal yang dia gak berkenan. Kenapa engkau rela melakukan di hadapannya? Dia bisa melihat kelakuanmu siang dan malam. Setiap jam, setiap detik, setiap menit yang melihat kelakuanmu, perbuatanmu. Kenapa di depan Bapa jasmanimu engkau penuh dengan ketakutan. Tapi Bapa rohanimu, Bapa di sorga engkau tidak punya rasa malu dan rasa takut. Jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang udah tidak tahu malu. Mulai hormati dia sebagai Bapa. Dan mulai sembah dia sebagai Tuhan. Dan dia akan menjadi gembala yang begitu baik dalam kehidupan kita. Di mana segala kebutuhan kita dicukupi. Dan setiap jalan kita dituntun dan dibawa kepada kemenangan olehnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.